Kesenian tari Banjar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu tari yang dikembangkan oleh masyarakat dan tari lingkungan keraton atau istana. Tradisi tari ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Hanya saja, pakaian dan gerak disesuaikan dengan kondisi masyarakat, merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami Pulau Kalimantan. Khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Namun, populasi masyarakat Banjar juga bisa ditemukan di wilayah lain, seperti Semenanjung Malaysia, Sumatera Utara, Jambi, dan Riau. Etnis Banjar berasal dari daerah bernama Banjar yang berada di daerah aliran sungai. Like, comment, share, jangan lupa di subscribe. Dadah! Mantap! Suku Banjar Kalimantan memiliki 4 jenis pakaian adat pernikahan yang masih digunakan hingga saat ini. Selain model desainnya yang unik, keempat pakaian adat tersebut juga dikenakan dengan aksesoris adat dan karangan bunga khas bunga mawar atau melati. 1. Bagajah Gamuling Baular Lulut. Pakaian pengantin klasik ini berkembang dari zaman kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan. Wanita biasanya mengenakan kain yang dililitkan di badan sehingga tampak seperti gaun. Sedangkan bagian bawahnya berupa kain panjang bermotif halilipan. Sedangkan mempelai pria mengenakan atasan tanpa kerah dan celana panjang. Laki-laki biasanya juga memakai kain sasirangan yang digunakan dengan cara dililitkan. Dan pakaian pasangan pengantin juga dilengkapi dengan aksesoris tradisional. 2. Bamar Galung Pancar Matahari. Busana pernikahan ini mulai berkembang setelah masuknya agama Islam di Kalimantan Selatan. Sampai saat ini, Bamar Galung Pancar Matahari menjadi salah satu pakaian pengantin yang banyak digemari oleh para pasangan orang Banjar. Pengantin wanita mengenakan baju kokop dengan hiasan manik-manik dan tambahan aksesoris serta kida-kida. Sedangkan mempelai pria mengenakan kemeja lengan panjang yang dipadukan dengan jas tanpa kancing dan serta dipasangkan dengan celana panjang. 3. Babaju Pun Galung Pacinan. Baju pengantin adat Banjar yang desainnya mirip dengan baju pengantin Betawi dan Semarang ini merupakan perpaduan budaya Banjar dan Tionghoa. Babaju Galung Pacinan mulai dikenal luas setelah kedatangan Padang Cina dan Gujarat di Kalimantan Selatan. Untuk pengantin pria menggunakan baju gamis sebagai atasan yang dilengkapi jubah panjang. Serta pengantin pria mengenakan penutup kepala dari surban yang dililitkan di kepala dan dikalungi roncen bunga melati sebagai kalung. Sedangkan pengantin wanita mengenakan kebaya lengan panjang yang mirip baju khas Tionghoa. Kebaya tersebut dipenuhi dengan payet emas yang membentuk bunga teratai. Sebagai bawahannya, pengantin wanita mengenakan rok panjang dengan hiasan manik-manik. Di bagian kepala pengantin wanita menggunakan mahkota berhiaskan permata berkilau dari kembang goyang dan tusuk sate. 4. Baju Kubaya Panjang. Berbeda dengan ketiga baju pengantin adat Banjar sebelumnya, baju kubaya panjang ini memiliki bentuk yang lebih simpel. Kostum ini merupakan hasil modifikasi dari seluruh kostum pernikahan adat daerah Kalimantan Selatan. Mempelai wanita dengan baju kebaya panjang bahkan juga dilengkapi dengan jilbab dengan tetap dihiasi amar mahkota dan aksesoris rons bunga mawar dan melati. Untuk pria, pakaian adat ini menggunakan baju Bamar Galung Pancaran Matahari. Rumah adat. Rumah adat suku Banjar dikenal dengan nama rumah Banjar. Ciri khas rumah Banjar diwujudkan dalam bentuk arsitektur tradisional yang unik, dibangun dengan makna tertentu, dengan penekanan pada langit-langit, serta menerapkan dekoratif, ornamental, dan simetris. Rumah Banjar memiliki pola dan ukiran yang dikembangkan. Sebelum tahun 1871, desain yang digunakan pada bangunan rumah Banjar juga beragam. Namun yang paling terkenal adalah tipe rumah bubuhan tinggi yang menjadi identitas rumah adat etnis Banjar. Kuliner. Dari segi kuliner, suku Banjar juga memiliki beberapa kuliner yang khas, seperti soto Banjar, sop mutiara, nasi kuning Banjar, nasi itik gambut, ketupat kandangan, bingka dan masih banyak lagi. Budaya masyarakat. Secara umum,
adat istiadat, dan budaya suku Banjar berasal dari adat istiadat Dayak Kaharingan yang disesuaikan dengan agama Islam. Berikut beberapa kebudayaan Banjar yang masih bertahan hingga saat ini. Budaya lisan. Tradisi lisan suku Banjar banyak dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Arab. Beberapa budaya lisan Banjar yang berkembang menjadi seni adalah lamut, yang menceritakan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial. Dan madihin, atau puisi rakyat. Dua, menari. Kesenian tari Banjar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu tari yang dikembangkan oleh masyarakat dan tari lingkungan keraton atau istana. Tradisi tari ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Hanya saja, pakaian dan gerak disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. 3. Musik. Memainkan musik tradisional merupakan salah satu kesenian etnis Banjar yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Salah satu seni musik yang paling populer adalah musik pantin yang dimainkan dengan alat musik yang disebut panting sejenis gambus bersenang. Kebudayaan yang berkembang di Kalimantan Selatan didominasi oleh tradisi suku Banjar yang merupakan suku mayoritas di provinsi tersebut. Hal ini terlihat di berbagai wilayah kota Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan yang masih menggunakan bangunan tradisional sebagai simbol kebesaran etnis Banjar.